Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Feni. Pada fokus pembahasan saya hari ini, saya akan membahas mengenai topik pandemi fatigue. Sudahkah kalian mendengar istilah pandemi fatigue? Mungkin kebanyakan dari kita belum pernah mendengar istilah tersebut. Pandemi fatigue atau kelelahan akan pandemi merupakan kondisi di mana seseorang lelah akan ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir yang mengakibatkan banyak orang menjadi melanggar protokol kesehatan. Padahal seharusnya protokol kesehatan berguna untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini. Akibat dari pandemi fatigue atau kelelahan akan pandemi mengakibatkan banyak dari kita menjadi malas untuk memakai masker. Karena kita bosan di rumah, kita menjadi keluar rumah seperti ke kafe, ke mall, dan berkumpul dengan teman-teman. Kita menjadi lupa akan bahaya virus COVID-19 ini. Padahal seharusnya kita harus di rumah, stay safe, dan sayangilah keluarga kita. Karena walaupun kita di rumah, kita bisa melakukan hal-hal yang produktif dan menambah kreativitas kita, seperti belajar memasak, berolahraga, serta memperdalam ilmu di bidang digitalisasi. Karena pada zaman sekarang, kita telah memasuki era digitalisasi 4.0. Kita bisa memperdalam ilmu digitalisasi kita dengan mengikuti seminar-seminar yang telah disediakan di era pandemi saat ini. Jika kita memang sangat ingin keluar rumah dengan alasan yang sangat-sangat penting, kita harus tetap ingat untuk mematuhi protokol kesehatan. Saya mau mengingatkan kembali protokol kesehatan yang wajib kita lakukan di masa pandemi saat ini guna untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini. Protokol kesehatan yang pertama adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan yang sudah kita ketahui yaitu menjaga jarak atau anjuran physical distancing merupakan anjuran menjaga jarak fisik minimal 1 meter dengan orang lain. Menjaga jarak dapat dilakukan di luar rumah seperti di tempat ramai, menjadi cara yang efektif guna untuk mencegah penularan virus COVID-19. Kita harus selalu menjaga jarak dengan siapapun, sekalipun itu teman ataupun sahabat kita. Karena untuk keamanan kita bersama. Seperti pengalaman kakak saya sendiri. Kakak saya ini tinggal di Malaysia. Setiap tahunnya, dia selalu pulang ke Indonesia untuk melepas rindu dengan mama dan keluarganya. Karena physical distancing ini, kakak saya memilih untuk tidak terbang ke Indonesia. Demi keamanan mama dan keluarga, kakak saya hanya tetap melakukan video call dengan mama dan keluarga di masa pandemi saat ini. Protokol kesehatan yang kedua adalah memakai masker. Memakai masker berfungsi untuk kita menjadi tidak terinfeksi dengan orang lain yang sudah terkena virus COVID-19. Dengan memakai masker, kita juga menjaga keamanan orang lain jika kita termasuk orang tanpa gejala atau OTG yang sudah terinfeksi virus COVID-19 ini. Seperti pengalaman teman saya sendiri, mereka berempat ini adalah sahabat. Mereka ini sering pergi keluar makan bersama-sama. Ternyata salah satu dari mereka sudah terinfeksi virus COVID-19. Karena mereka sedang makan bersama dengan tidak memakai masker dan dengan jarak yang cukup dekat. Akhirnya mereka bertiga menjadi tertular virus COVID-19 yang dibawa oleh teman ini. Sungguh mengerikan bukan? Padahal memakai masker adalah hal yang sangat simpel. Tetapi jika kita menyepelekannya,
kita akan menyesal. Masih ingat istilah ini bukan? Penyesalan datangnya selalu terlambat. Jadi ingatlah selalu memakai maskermu. Protokol kesehatan yang berikutnya adalah rajin untuk mencuci tangan. Kita selalu dihimbau untuk sesering mungkin melakukan cuci tangan. Karena 90% kuman ataupun virus berasal dari tangan kita. Tangan kita digunakan untuk menyentuh benda-benda dan virus atau kuman itu berukuran sangat kecil, tidak bisa dilihat oleh mata kita. Tangan kita juga dilakukan untuk makan. Maka dari itu, resiko untuk masuknya ke dalam tubuh kita, kuman ataupun virus itu menjadi sangat besar. Saya himbaukan kepada kalian semua untuk tetap mencuci tangan kalian sebelum makan, dan jika kalian kemana-mana, upayakanlah membawa hand sanitizer agar tangan kalian terbebas dari kuman. Protokol kesehatan yang keempat adalah menjaga kesehatan. Kita harus menjaga kesehatan. Upayakanlah pola hidup sehat dimulai dari sekarang. Seperti mengatur waktu tidur kita. Milikilah jam tidur yang baik. Karena mata kita sudah lelah seharian melihat komputer, smartphone, dan lain-lain sebagainya. Janganlah sering tidur larut malam. Tubuh kita juga butuh beristirahat. Kita juga harus selalu menjaga imun tubuh kita. Seperti sering untuk mengonsumsi vitamin, rajin berolahraga, serta mengonsumsi makanan yang mengandung gizi seimbang. Karena imun tubuh yang baik akan mencegah masuknya virus COVID-19 ini ke dalam tubuh kita. Protokol kesehatan yang terakhir adalah isolasi mandiri. Ingatlah, virus COVID-19 ini sangat berbahaya dan sangat mematikan. Virus COVID-19 ini juga sangat cepat menular. Jika kalian merasa tidak sehat atau mengalami tanda-tanda gejala-gejala yang menunjukkan virus COVID-19, segeralah lakukan isolasi mandiri. Gejala yang dimaksud adalah seperti demam, pilek, batuk, nyeri tenggorokan, serta kehilangan penciuman. Segeralah lakukan isolasi mandiri jika kalian terdapat gejala tersebut. Jika kalian melakukan isolasi mandiri, kalian juga menyelamatkan nyawa di sekitar lingkungan Anda. Mereka juga akan merasa aman dan tidak tertular virus COVID-19 ini. Hargailah nyawa orang lain dan sayangilah lingkungan sekitar Anda. Mungkin kita semua bertanya dalam hati kecil kita, kapan pandemi ini akan berakhir? Kita semua sudah jenuh dan lelah menghadapi pandemi ini. Tapi kita tidak boleh menyalahkan keadaan. Kita harus sama-sama berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing agar pandemi ini bisa segera berlalu. Kita juga harus tetap semangat dalam menjalani hidup ini karena hidup terus berlanjut. Kita harus membantu mengurangi penularan dan memberikan energi positif bagi sekitar kita. Ketaatan dimulai dari kita terlebih dahulu. Dengan membantu melakukan protokol kesehatan, kita optimis Indonesia akan kembali normal tanpa ada bayang-bayang pandemi COVID-19 ini. Ayo kita semua optimis, jaga kesehatan, dan ingatlah selalu untuk melakukan protokol kesehatan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.